Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia. Maka dari itu marilah kita sambut dengan rasa penuh dengan kebahagiaan. Sahabat muslim yang dicintai Allah, dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, kepada kita hambanya, yang mana ada banyak sekali keutamaan atau fadilah atau keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah kita diberikan rasa yang sama rata terhadap semua umat muslim di dunia, yakni kita sama-sama menahan rasa lapar dan haus. Meskipun begitu, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, karena kita tidak menjaga kehormatan dari bulan suci Ramadan itu tersendiri. Artinya meskipun dalam keadaan puasa kita berlaku kasar, kita berbicara yang kotor, kita saling menghardik orang lain, atau bahkan kita membenci atau memberikan ujaran kebencian kepada saudara kita yang lain, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ada beberapa hal yang mana sepatutnya kita lakukan dalam keadaan puasa. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita memulai puasa itu dari sahur, yang mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan sungguh di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka dari itu ada baiknya teman-teman bangun untuk melaksanakan sahur, sekalipun itu hanya meneguk 3 tegukan dari air minum, atau kalau mau ikut sunnah Nabi Muhammad bisa ditambahkan dengan 3 biji kurma. Tidak masalah, tidak terlalu banyak, yang penting kita sudah melakukan ibadah sahur. Dibuka dengan sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh atau bisa tahajud. Kemudian setelah itu kita bisa tadarus Al-Quran, yang mana isilah hari-hari kalian semua, teman-teman sekalian, dengan penuh hal-hal yang positif. Tadarus Al-Quran, ibadahnya juga lebih diistiqomahkan. Kenapa? Karena pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu kemaksiatan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga, teman-teman. Maka dari itu, ketika kita melakukan yang namanya ibadah yang bersifat ubudiyah atau positif, apapun itu, maka pahalanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, lakukanlah ibadah itu secara sebanyak-banyaknya dan secara terus-menerus. Tadarus Al-Quran, ngaji kitab, atau kilatan di pondok pesantren, itu termasuk ibadah dalam bulan Ramadan. Maka dari itu ada baiknya teman-teman mengisi dengan hal yang positif, karena kita dalam keadaan puasa, teman-teman sekalian. Dalam keadaan puasa kita tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan puasa, tidak mungkin kita ingin berpikiran untuk melakukan hal yang buruk, karena itu dapat mengurangi pahala dari puasa itu sendiri. Maka dari itu, meskipun kita sudah berpuasa, tapi perlu diingat ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Maka dari itu saran saya tadi, jagalah kehormatan, jagalah keistimewaan bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang sangat-sangat mulia oleh semua umat Islam di seluruh penjuru negeri ini. Maka dari itu, setelah kita melakukan ibadah, pahala kita akan dilipat gandakan. Maka dengan ada hikmah, setelah bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita akan tetap istiqomah untuk melakukan ibadah tersebut. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, setelah puasa selesai, janganlah tinggalkan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu kita tinggalkan begitu saja. Kita merasa bahwasanya bulan suci Ramadan sudah lewat. Maka dari itu, ibadah saya tidak perlu sekencang atau seistiqomah di saat bulan suci. Oh, jangan begitu. Justru di saat bulan suci kita sudah sangat-sangat istiqomah, bulan suci kita sudah sangat-sangat bersemangat untuk beribadah, itulah diistiqomahkan. Setelah bulan suci Ramadan sudah lewat, kita istiqomahkan, yang mana itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita, dan kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin bulan puasa Ramadan tahun lalu kita masih ada bolongnya, sholatnya kita masih tinggalkan, atau kita masih malas-malasan, kita isi dengan hal-hal yang tidak positif.
Maka dari itu inilah saatnya teman-teman, karena kita dipertemukan lagi oleh bulan Ramadan, karena belum tentu bulan Ramadan selanjutnya kita bisa bertemu. Maka dari itu inilah saatnya istilah bulan Ramadan tahun ini dengan hal-hal yang berbau ibadah kebaikan. Istiqomahkan ibadah tersebut yang mana kita akan bisa mengontrol hawa nafsu, karena salah satu kemuliaan ibadah puasa adalah kita bisa mengontrol hawa nafsu, kita bisa mengunci, kita bisa layaknya orang yang ada di atas hawa nafsu kita. Kita mau membatalkan puasa juga Allah tahu kita harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Kita mau berkata kasar bisa mengurangi pahala puasa Ramadan. Kita mau berbuat buruk juga bisa mengurangi puasa Ramadan, pahala puasa Ramadan tersebut. Maka dari itu ada baiknya isilah dengan hal-hal yang positif. Lebih terlebih bisa menjadi istiqomah di luar bulan suci Ramadan setelahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.